Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN Daring 76 173 UPN akan memaparkan materi kami mengenai edukasi kesehatan dalam pencegahan COVID-19. Nah, sebelumnya, apa itu COVID-19? Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang menyerang sistem pernapasan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bobby Zafnat. Baiklah, selanjutnya kita dapat melihat statistik COVID-19 terbaru, di mana jumlah terkonfirmasi, kasus aktif, sembuh, dan meninggal terdapat pada slide ini. Nah, next slide. Nah, untuk kasus COVID-19 sendiri, untuk daerah yang paling banyak terdapat untuk kasus yang terkonfirmasi yaitu pada daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Next slide. Nah, untuk penyebab dari COVID-19 sendiri, itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua adalah memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga adalah kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Next slide. Nah, untuk gejala yang umum dialami orang yang terkena COVID-19 sendiri, yaitu yang pertama, demam tinggi disertai menggigil, lalu batuk kering, selanjutnya pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri pada tenggorokan, dan juga sesak napas. Oke, selanjutnya untuk cara pencegahan penularan virus corona. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Di antaranya, yang pertama adalah pemberian vaksin COVID-19. Lalu, ada menjaga kesehatan dan kebugaran dari tubuh kita sendiri. Terus ada mencuci tangan dengan secara teratur. Bersihkan benda yang sering disentuh. Tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam ketika batuk dan bersin. Hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Gunakan masker dengan benar. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar. Dan juga selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Selanjutnya, baik, untuk aplikasi Peduli Lindungi itu adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu pemerintah dalam melakukan pelacakan dan menghentikan penyebaran COVID-19. Nah, beberapa manfaat dari aplikasi ini sendiri itu salah satunya adalah untuk mengunduh sertifikat vaksin jika masyarakat sudah melakukan vaksin tersebut. Vaksinasi COVID-19. Pentingnya vaksinasi COVID-19 untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian vaksin, vaksinasi, dan imunisasi. Istilah vaksin dan imunisasi sering dipakai secara bergantian. Nah, yang pertama itu ada vaksin. Vaksin merupakan produk biologis yang dapat menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Vaksinasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh untuk menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Sedangkan imunisasi adalah proses yang menyebabkan seseorang menjadi imun sehingga terjaga dari penyakit melalui vaksinasi.
Herd immunity. Herd immunity adalah kekebalan kelompok yang besar, misalnya 70%, sehingga sebagian kecil sisanya, yaitu 30% yang belum punya kekebalan juga terlindungi. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, herd immunity bisa dilakukan dengan vaksin COVID sekitar 70% dari masyarakat. Bagaimana mencapai herd immunity dari COVID-19? Bisa diupayakan dengan 5M. Ya, yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. 2. Memakai masker yang benar. 3. Menjaga jarak minimal 1,5 meter. 4. Membatasi mobilitas di tempat umum. 5. Menjauhi kerumunan ataupun keramaian. Tahapan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan prioritas. Yang pertama, pada gelombang pertama periode vaksin dari Januari sampai April 2021, gelombang kedua dari periode vaksinasi April 2021 sampai Maret 2020. Vaksinasi dilakukan pertama pada petugas kesehatan dan dilanjutkan dengan masyarakat usia 18 sampai 59 tahun. Vaksinasi dapat dilakukan juga terhadap komorbid tertentu sesuai dengan rekomendasi para ahli. Kelompok yang tidak divaksinasi, yang pertama kelompok penyakit kronis yang belum terkendali, 2 penyakit autoimun, 3 kelompok yang mendapat obat penurun kekebalan tubuh yang dosisnya besar, misalnya kanker. Yang keempat, penentuan layak atau tidak layak imunisasi COVID-19 oleh dokter. Kesimpulannya, untuk mempercepat penanggulangan COVID-19 di Indonesia, selain upaya protokol kesehatan juga diperlukan vaksinasi COVID-19. Yang kedua, agar dapat memutus rantai penularan secara menyeluruh, perlu dilakukan vaksinasi pada sekitar 70% kelompok sasaran atau masyarakat. 3. Vaksinasi COVID-19 dilakukan pada orang sehat atau yang penyakitnya dalam keadaan terkendali. 4. Tenaga kesehatan menjadi panutan masyarakat dan perlu berpartisipasi dalam menjalankan imunisasi COVID-19. Demikian pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.